Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zampur Penatoya. Saya dari kelas 11 Otomasi Schneider. Di sini saya ingin membuat video presentasi tentang 3 materi pembelajaran, yaitu yang pertama motor 3 fasa, yang kedua yaitu kontaktor, dan yang ketiga yaitu TOR atau Thermal Overload Relay. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu motor 3 fasa. Motor 3 fasa adalah motor listrik yang mengubah energi listrik arus bolak-balik atau AC menjadi energi mekanik, yaitu berupa putaran, dengan memanfaatkan medan magnet berputar yang dihasilkan oleh 3 kumparan stator yang diberi suplai arus dari sumber 3 fasa. Nah, motor listrik itu memiliki prinsip kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber listrik 3 fasa menghasilkan 3 arus bolak-balik yang berbeda sudut fasa 120 derajat satu sama lain. Ketika arus mengalir melalui kumparan stator, akan timbul medan magnet berputar, yaitu rotating magnetic field. Medan magnet ini menginduksi rotor, sehingga rotor ikut berputar mengikuti arah medan magnet. Energi listrik pun diubah menjadi energi gerak atau mekanik. Nah, selanjutnya motor terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama yaitu stator. Stator ini merupakan bagian yang diam, yaitu berisi lilitan 3 fasa. Sedangkan rotor itu kebalikannya dari stator, yaitu jika stator adalah bagian yang diam, maka rotor adalah bagian yang bergerak atau bagian yang berputar. Bisa berupa rotor sangkar ataupun rotor lilit. Nah, yang ketiga yaitu ada rumah motor atau frame, yaitu berfungsi sebagai melindungi bagian dalam. Yang keempat ada bearing, yaitu sebagai menahan dan mempermudah putaran proses. Yang kelima ada kipas pendingin, yang berfungsi sebagai mendinginkan motor saat bekerja. Nah, selanjutnya jenis-jenis motor. Motor memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis motor AC atau arus bolak-balik. Motor yang bekerja dengan sumber AC dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu motor sinkron dan motor asinkron. Motor sinkron itu rotor berputar sama cepat dengan medan magnet stator. Kecepatan tidak berubah walau beban berubah. Umumnya digunakan untuk beban konstan dan perbaikan faktor daya Cosby. Sedangkan motor asinkron atau motor induksi itu kecepatan rotor lebih lambat dari medan magnet stator. Jenis yang paling banyak motor induksi ini adalah jenis yang paling banyak digunakan di industri-industri. Nah, untuk motor induksi satu fasa itu digunakan untuk daya kecil seperti alat rumah tangga. Nah, jenis-jenisnya yaitu ada speed phase motor, yaitu memakai 2 belitan, yaitu belitan utama dan bantu. Yang kedua ada kapasitor start motor, yaitu memakai kapasitor untuk torsi awal besar. Yang kedua yaitu kapasitor run motor, yaitu memakai kapasitor tetap selama berputar. Yang keempat ada kapasitor start and run motor, yaitu dia menggunakan 2 kapasitor, satu untuk start dan satu untuk operasi. Yang kelima ada shaded pole motor, dia sederhana, torsinya kecil, biasanya digunakan pada kipas kecil. Nah, selanjutnya ada motor induksi 3 fasa yang menggunakan 3 sumber fasa berbeda, yaitu R, S, dan T. Nah, untuk motor induksi 3 fasa itu memiliki 2 jenis, yaitu jenis rotor sangkar tupai atau squirrel cage, dan kedua yaitu adalah rotor lilit atau wound rotor. Yang sedang motor induksi 3 fasa ini banyak digunakan di industri karena efisien, kuat, dan mudah perawatannya. Nah, selanjutnya motor DC atau motor arus arah. Motor yang bekerja dengan arus arah dibagi berdasarkan cara penguatan medan magnetnya. Yang pertama yaitu motor DC penguatan terpisah, yaitu kumparan medan diberi arus dari sumber terpisah. Kecepatan mudah diatur secara luas. Yang kedua yaitu motor DC penguatan sendiri, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu motor seri atau series motor, yaitu medan dan jangkar disusun seri. Torsi awal besar, kecepatan tidak stabil, cocok untuk beban berat seperti starter motor. Yang kedua ada motor shunt atau shunt motor, yaitu medan sejajar dengan jangkar. Kecepatannya stabil, torsi awalnya kecil, cocok untuk mesin bubut, kipas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah motor kompon. Motor kompon ini adalah gabungan dari motor seri dan motor shunt. Torsi awalnya besar dan kecepatannya cukup stabil. Ada long shunt dan short shunt. Nah, di berbagai motor listrik itu ada yang namanya nameplate. Nameplate itu sangat penting untuk kita pahami dan tahu cara bagaimana membacanya. Nah, jadi di sini ada nameplate simpel. Yang pertama yaitu adalah tegangan.
atau voltage. Nah, di sini di nameplate ini tertulis 400 volt delta. Jadi simbol segitiga itu menunjukkan delta. Nah, selanjutnya yang sampingnya adalah arus. Arusnya itu menggunakan 0,81 ampere. Nah, yang di bawahnya itu adalah daya. Dayanya di sini menggunakan satuan kilowatt. Yang di situ tertulis 0,30 kilowatt. Yang dimana kalau kita ubah menjadi watt yaitu bernilai 300 watt. Nah, yang sebelahnya adalah Cospi. Cospi-nya yaitu 0,84. Yang di bawahnya merupakan kecepatannya, yaitu dalam satuan RPM atau rotation per menit, yaitu 2800 RPM. Nah, di sebelahnya adalah frekuensi, yaitu 50 Hz. 50 Hz itu merupakan standarnya di Indonesia. Nah, di bawahnya itu merupakan kelas isolasinya, yaitu kelas F. Dan di sebelahnya merupakan tingkat perlindungan, IP. IP-nya itu yaitu 20. Dan di bawahnya itu adalah tipe atau serinya, yaitu SE22667 3G. Dan dia menggunakan standar Jerman, yaitu VDA 0530. Nah, kumparan motor 3 fasa itu memiliki 3 kumparan stator, masing-masing mewakili satu fasa, R, S, dan T. Nah, penyambungan kumparan ini bisa dilakukan dengan dua cara utama, yaitu bintang dan segitiga. Nah, yang pertama yaitu sambungan bintang atau star. Ciri-cirinya itu yaitu ujung-ujung kumparan U2, V2, dan W2 itu disatukan menjadi. Nah, jadi ciri-cirinya itu yang pertama, ujung-ujung kumparan yaitu U2, V2, dan W2 itu disatukan menjadi titik netral. Yang kedua yaitu tegangan antar fasa atau line voltage itu lebih besar dari tegangan tiap kumparan. Nah, arus yang mengalir itu lebih kecil. Nah, selanjutnya yaitu sambungan segitiga atau delta. Nah, ciri-cirinya yaitu ujung setiap kumparan dihubungkan ke awal kumparan berikutnya. Nah, jadi untuk segitiga atau delta itu tidak memiliki titik netral, berbeda dengan yang star atau bintang. Tegangan kumparan sama dengan tegangan antar fasa. Dipakai untuk tegangan rendah, contohnya 220 volt atau 230 volt. Nah, jadi di motor listrik ini memiliki standarisasi labelnya, yaitu untuk motor 3 fasa sendiri yaitu memiliki 6 terminal. Terminal ini digunakan untuk menyambungkan kumparan stator dan sumber listrik 3 fasa, yaitu RST. Yang pertama yaitu penamaan terminal. Setiap ujung kumparan memiliki 2 titik sambungan, diberi label fasa 1 yaitu U1 dan U2, fasa 2 V1, V2, dan fasa 3 W1, W2. Kumparan awal itu input dan akhir. Jadi totalnya ada 6 terminal untuk motor 3 fasa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, beginilah sambungan bintang dan sambungan segitiga. Untuk sambungan bintang, di tengahnya ini merupakan titik netral. Jadi U2, V2, W2 itu dikumpulkan menjadi titik netral. Sedangkan untuk sambungan segitiga atau delta, itu dia tidak memiliki titik netral. Namun dia ada beberapa label yang bertemu seperti W2 dan U1, U2 dan V1, dan W1 dan V2. Nah, selanjutnya pengaturan kecepatan dan membalik arah putaran. Kecepatan motor 3 fasa itu dapat diatur dengan beberapa cara, yaitu yang pertama mengubah frekuensi sumbernya menggunakan inverter atau VFD. Yang kedua yaitu mengubah jumlah kutub motor. Yang ketiga yaitu mengubah tegangan supply. Yang keempat yaitu menambah tahanan rotor pada motor-rotor lilit. Yang terakhir itu khusus pada motor-rotor lilit. Yang kedua yaitu arah putaran motor 3 fasa dapat dibalik dengan menukar 2 dari 3 fasa. Misalnya RST menjadi RTS. Jadi kecepatan itu diatur melalui pengendali daya listrik, sedangkan arah putaran diubah melalui urutan fasa. Nah, jadi di sini ada standarisasi simbol dari motor-motor listrik. Selanjutnya kita akan masuk ke kontaktor. Kontaktor adalah komponen elektromekanis yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik secara otomatis pada rangkaian tenaga menggunakan kendali listrik.
Dengan kata lain, kontaktor bekerja seperti saklar otomatis yang dikendalikan oleh arus listrik kecil atau koil untuk mengontrol arus besar pada beban seperti motor listrik, lampu industri, pemanas, atau sistem otomatisasi. Nah, kontaktor itu memiliki fungsi sebagai menghubungkan atau memutuskan arus listrik ke beban. Yang kedua yaitu sebagai mengendalikan peralatan listrik dari jarak jauh. Yang ketiga yaitu melindungi sistem dari gangguan jika dikombinasikan dengan pengaman. Yang keempat yaitu sebagai bagian dari rangkaian pengendali motor atau motor starter. Nah, kontaktor juga memiliki beberapa bagian-bagian. Bagian-bagian kontaktor yang pertama yaitu kumparan atau koil. Bagian utama yang menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Yang kedua yaitu inti besi atau magnetic core. Terdiri dari dua bagian, inti tetap, yaitu dia itu menempel di badan kontaktor, dan inti yang bergerak, yaitu yang ditarik oleh medan magnet dari koil. Nah, fungsi utamanya adalah mengubah energi listrik menjadi gaya gerak magnetik untuk menutup kontak. Yang ketiga adalah kontak utama atau main kontak, yaitu berfungsi sebagai mengalirkan arus besar dari sumber ke beban. Misalnya motor listrik, umumnya berjumlah 3 pasang untuk 3 fasa, yaitu L1T1, L2T2, dan L3T3. Nah, yang keempat itu adalah kontak bantu atau auxiliary contact, yaitu berfungsi sebagai mengalirkan arus kecil untuk rangkaian kontrol. Terdiri dari dua jenis, yaitu NO dan NC. NO normally open itu tuh menutup saat kontaktor aktif, sedangkan NC yaitu normally close membuka saat kontaktornya aktif. Digunakan untuk fungsi interlock, indikator, atau kontrol otomatis. Yang kelima yaitu adalah pegas atau spring, yaitu berfungsi sebagai mengembalikan inti besi bergerak ke posisi semula saat koil tidak dialiri arus. Jadi pegas ini membantu untuk mengembalikan inti besi ke posisi semula. Nah, selain itu juga menjamin bahwa kontak utama dan bantu kembali ke kondisi terbuka atau off. Yang keenam ada rumah atau badan kontaktor, yaitu berfungsi sebagai pelindung semua komponen dari debu, getaran, dan sentuhan langsung. Biasanya terbuat dari plastik tahan panas atau bahan isolator kuat. Yang ketujuh adalah terminal sambungan, tempat menghubungkan kabel dari sumber listrik, beban, dan rangkaian kontrol. Terdapat terminal untuk koil, kontak utama, dan kontak bantu. Yang ke-8 adalah busur api atau arc tube, alat pemadam loncatan api saat kontak utama membuka. Terbuat dari bahan ferrit atau isolator khusus yang mampu memadamkan busur listrik dengan cepat. Dan berfungsi juga sebagai meningkatkan umur kontaktor dan keamanan operasi. Nah, apa sih fungsi kontak utama dan kontak bantu pada kontaktor? Jadi kontak utama itu berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik utama dari sumber daya menuju beban, seperti motor, lampu, atau pemanas. Ciri-cirinya yaitu jumlahnya itu 3 pasang, yaitu L1T1, L2T2, dan L3T3 untuk sistem 3 fasa. Nah, dia juga dirancang untuk arus besar dan hanya bekerja saat koil aktif. Artinya kontak utama menutup ketika kontaktor bekerja. Sedangkan kontak bantu sendiri yaitu memiliki fungsi untuk mengendalikan rangkaian kontrol atau memberi sinyal tambahan, bukan untuk menyalurkan daya besar, berbeda seperti kontak utama. Jenis-jenis kontak bantu yaitu yang pertama ada NO atau normally open, yaitu terbuka saat kontaktor belum aktif dan menutup saat aktif. Digunakan untuk menyalakan lampu indikator on dan menjaga rangkaian tetap aktif atau self-holding atau latching. Nah, yang kedua jenisnya yaitu adalah NC atau normally close, yaitu tertutup saat kontaktor belum aktif dan membuka saat aktif. Digunakan untuk mematikan lampu indikator off, sistem interlock, yaitu mencegah dua kontaktor aktif bersamaan, misalnya pada rangkaian forward reverse motor. Nah, jadi di sini adalah simbol dari kontaktor. A1, A2 merupakan voltage, 1, 2, 3, 4, 5, 6 merupakan kontak utama, dan 13, 14, 21, 22 merupakan kontak bantu.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke TOR atau Thermal Overload Relay. Nah, Thermal Overload Relay atau TOR adalah alat pelindung motor listrik yang berfungsi untuk memutuskan arus listrik secara otomatis apabila terjadi beban lebih, seperti namanya yaitu overload pada motor. Dengan kata lain, TOR melindungi motor dari kerusakan akibat panas berlebih yang disebabkan oleh arus listrik yang melebihi batas normal dalam waktu tertentu. Nah, fungsi lainnya yaitu melindungi motor listrik dari beban berlebih, mencegah panas berlebih atau overheating pada lilitan motor, memutuskan arus secara otomatis tanpa merusak rangkaian, dan dapat digunakan bersama kontaktor dalam rangkaian motor starter. TOR atau Thermal Overload Relay itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada elemen pemanas atau heater element, yaitu berfungsi menghasilkan panas saat arus motor berlebih. Panas ini diteruskan ke bimetal sebagai pendeteksi beban lebih. Yang kedua yaitu adalah lempeng bimetal atau bimetal strip. Terdiri dari dua logam berbeda yang mengembang tidak sama ketika dipanaskan. Saat arus besar menyebabkan panas, bimetal melengkung dan menggerakkan sistem pemutus. Yang ketiga yaitu adalah mekanisme pemutus atau trip mechanism. Bagian mekanis yang akan memutuskan kontak ketika bimetal melengkung karena panas. Ini yang membuat motor berhenti saat overload. Nah, yang keempat itu adalah kontak, yaitu kontak NO dan kontak NC. Kontak NO digunakan untuk menyalakan lampu indikator atau alarm ketika TOR trip, sedangkan kontak NC terhubung dengan rangkaian kontrol motor dan akan terbuka saat terjadi overload. Nah, yang kelima yaitu adalah tombol reset. Digunakan untuk mengembalikan posisi bimetal dan kontak ke keadaan semula setelah torque bekerja. Ada tipe manual dan otomatis. Nah, selanjutnya atau yang keenam yaitu adalah tombol tes. Berfungsi untuk menguji kerja torque tanpa perlu menunggu arus berlebih, memastikan alat berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah terminal sambungan. Tempat menghubungkan torque dengan kontaktor dan motor. Umumnya ada 3 terminal input dan 3 output untuk arus utama, serta terminal kontrol untuk kontak bantu. Selanjutnya yang terakhir adalah penyetel arus atau current adjustment knob. Digunakan untuk mengatur batas arus strip sesuai arus nominal motor. Misalnya motor 4 ampere disetel pada 4,5 ampere. Nah, selanjutnya yaitu adalah bagaimana cara men-setting arus overloadnya. Setting arus overload berarti mengatur batas arus maksimum yang boleh mengalir ke motor sebelum motor memutus rangkaian. Nah, jadi tujuannya itu agar motor terlindungi dari arus berlebih tanpa memutus rangkaian terlalu cepat atau terlambat. Nah, yang pertama yaitu langkah-langkahnya adalah lihat arus nominal motor pada nameplate. Nah, yang kedua yaitu putar knob TOR sesuai arus nominal sekitar 105-110% dari nilai motor. Yang ketiga yaitu pilih mode reset, manual atau auto. Yang terakhir adalah tekan tombol tes untuk memastikan TOR bekerja dengan baik. Nah, jadi di sini ada simbol dari TOR atau Thermal Overload Relay. Ini adalah kontak NC 9596 dan kontak NO 9798. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya tentang 3 materi tersebut. Yang pertama yaitu ada motor 3 fasa, yang kedua ada kontaktor, dan yang ketiga ada Thermal Overload Relay. Semoga ini bermanfaat bagi saya. Dan mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.